Bab 1049. Penghormatan yang tinggi. Setiap orang jangan terlalu memuji. Suamiku dan Dara yang sibuk dengan urusan perusahaan. Aku hanya ibu rumah tangga. Aku tidak tahu apa-apa. Hei, apa yang kamu katakan salah? Ada wanita hebat di belakang setiap pria sukses. Bagaimanapun kamu wanita yang sangat baik. Saat kuliah, aku tahu kamu bukan wanita yang lemah. Lihat, aku menebaknya dengan benar. Suasana di meja itu tiba-tiba menjadi hangat. Dara Syam benar-benar tidak membutuhkan banyak perkenalan diri. Karen Jin berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, sedikit merasa malu. Dia masih tetap ingin dipuji semua orang sekarang, memuji menantunya. Tapi, tidak peduli berapa lama perhatian semua orang tiba-tiba dialihkan ke Mei Irawan. Syam. Dia tahu bahwa Mei Irawan menikahi Harvey Syam di belakang keluarga Syam, tetapi itu hanya keluarga kelas 2 di kota kecil. Dan juga terdengar bahwa setelah Harvey Syam cacat, keluarga Mei Irawan tidak memiliki status. Bahkan jika ada perkembangan sekarang, tidak mungkin menjadi begitu kuat sehingga semua orang bisa mengenalnya. Mei Irawan, kenapa kita belum pernah mendengar ini? Karen Jin tersenyum, tapi dengan sedikit keraguan di wajahnya. Syam di daerah selatan pesisir, apakah itu benar-benar milikmu? Mei Irawan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menoleh untuk melihat Dara Syam. Dara Syam tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, "Bibi Jin, menurutmu kami berani berpura-pura?" Karen Jin berhenti berbicara. Perusahaan besar seperti itu terkenal dan kuat. Siapapun yang berani pura-pura jadi mereka pasti bertindak mencari kematian. Tapi Mei Irawan, bagaimana bisa keluarga Syam ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dara Syam benar-benar masih sangat muda tapi dia sudah bisa mengendalikan perusahaan sebesar itu. Bahkan meski dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengatakan sesuatu di dalam hatinya, bahwa ini luar biasa. Meja makan menjadi lebih hidup, Mei Irawan langsung menjadi pusat perhatian, terutama beberapa orang yang ingin tahu tentang keluarga Syam, atau untuk mencari peluang, kontak atau bahkan bekerja sama dengan keluarga Syam. Siapa sangka Syam, sebuah perusahaan besar yang mereka pikir akan selalu berada di atas dan tidak pernah bisa dihubungi orang selevel mereka, ternyata adalah milik teman sekelas mereka sendiri. Mereka benar-benar terlalu cuek, dan mereka tidak terlalu memperhatikan pemeliharaan hubungan antar teman sekelas. Grey Z duduk di sana, menonton adegan ini, mengangguk diam-diam. Ini ibu mertua, dia cepat belajar tanpa guru. Katanya dalam hati. Situasi ini, tidak ada yang bisa menahannya. Grey Z yang melihat para orang tua dalam adegan itu. Dia melihat ekspresi yang tidak hanya lembut, tetapi juga segar dan halus, dan tidak ada jejak kesengajaan. Penghormatan yang tinggi, sangat tinggi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk memuji, tetapi Karen Jin melihatnya. Dia sedikit kecewa sekarang, dan seketika dia menjadi bangga lagi. Tidak peduli seberapa baik Anda Mei Irawan, tidak peduli seberapa baik keluarga Syam Anda, apakah Anda tidak bisa menemukan menantu yang lebih baik? Bisakah Anda menjelaskan hal yang memalukan itu, Mei? Dara benar-benar bagus, Mei Irawan mengajar dengan baik. Karen Jin mengambil mikrofon dan berkata dengan lantang, "Mari kita semua beri tepuk tangan untuk Mei Irawan."
Dia bisa membina putri yang begitu baik, itu layak dipelajari. Tepuk tangan meriah. Baik yang tua maupun yang muda bertepuk tangan. Mei Irawan, darah Syam benar-benar memiliki raksasa seperti Syam di belakang mereka. Temperamen dan penampilan kedua orang itu pantas mendapat tepuk tangan. Hari ini, bukankah suami Dara juga ada di sini? Aku tidak tahu pekerjaan apa dia di keluarga Syam. Bisakah kamu datang dan memperkenalkan diri? Tatapan Karen Jin tertuju pada Grey Z. Dalam sekejap, perhatian semua orang beralih ke Grey Z. Darah Syam sangat baik, maka suaminya mungkin lebih baik, bukan? Tidak tahu tuan muda keluarga mana, setidaknya dia yang bertanggung jawab untuk kesuksesan Syam, kan? Sebelum Grey Z mendengar kalimat ini, Van Di Tang tertawa lebih dulu, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Barusan, Grey Z berkata sendiri bahwa dia tidak memiliki pekerjaan dan seorang gelandangan. Bab 1050. Aku pemimpin masa depan keluarga Tang. Bukankah dia hanya dinafkahi oleh keluarga Syam? Menantu numpang. Melihat semua orang memandangnya, Grey Z melambaikan tangannya lagi dan lagi. Saya di Syam tidak punya posisi, jadi tidak ada yang perlu diperkenalkan. Kenapa? Syam adalah perusahaan besar, dan tidak ada posisi yang cocok untuk kamu. Karen Jin menyipitkan mata. Anak muda, sangat rendah hati. Mei Irawan, menantumu sedikit pemalu. Mei Irawan tidak tahu apa maksud Karen Jin. Di Syam, Grey Z tidak memiliki tugas. Dia memandang Grey Z ringan. Grup Syam, Grey Z tidak perlu khawatir tentang itu. Dia melakukan hal-hal besar, Syam mungkin tak ada. Tanpa berbohong, keluarga Syam ini didirikan oleh Grey Z yang kehilangan sejumlah uang untuk membudidayakan darah Syam. Terlepas dari hal-hal lain, hanya kartu hitam di tubuh Grey Z yang tidak akan tahu berapa banyak yang bisa Syam dibuat. Dia bahkan tak bisa menebak jumlahnya. Tetapi ketika Karen Jin dan yang lainnya mendengarnya, itu tidak berarti. Bibi Mei, tampaknya menantu laki-laki Anda telah melakukan banyak hal. Kata Van Di Tang sambil tersenyum, berdiri tegak. Saya tidak tahu di industri mana dia berada. Jika saya memiliki kesempatan, saya masih ingin bekerja sama dengannya. Ini jelas untuk mempermalukan Grey Z, sehingga semua orang tahu bahwa Grey Z adalah seorang gelandangan, hanya menantu numpang dari keluarga Syam. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit membosankan, dan beberapa orang dapat melihat bahwa keluarga Karen Jin tidak terlalu sopan. Tapi mereka tidak mudah untuk mengatakan apapun, mereka takut keluarga Tang tersinggung. Grey Z masih tidak berdiri, hanya menoleh sedikit dan melirik Van Di Tang. Kebetulan, di industri mineral, saya juga melakukan sesuatu. Benarkah? Van Di Tang bahkan lebih lucu. Ketika orang berbohong pada bidangnya sendiri, dia pasti tahu. Saya tidak tahu, bagian mana dari industri mineral yang Anda lakukan. Di wilayah barat laut negara kita pengusaha industri terkenal di seluruh negeri. Sungguh kebetulan, di sini di wilayah Great Northwest, saya benar-benar mengenal banyak orang di industri pertambangan. Grey Z berkata dengan ringan. Keluarga Tang Anda, saya malah belum pernah mendengarnya. Van Di Tang tiba-tiba mendengus, sungguh lelucon. Di kota Baltara,
Siapa yang berani mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar nama keluarga Tangnya? Bahkan di wilayah barat laut, Grey Z berkata bahwa dia belum pernah mendengarnya. Dia pasti menipu orang jika dia tidak tahu posisi keluarga Tang di industri batubara. Tuan Z berkata demikian, maka saya sedikit skeptis. Fandi Tang tidak sopan. Anda belum pernah mendengar tentang keluarga Tang saya. Beraninya Anda mengatakan bahwa Anda kenal banyak orang di wilayah barat laut. Berapa banyak yang Anda kenal? Setiap orang adalah punya kehormatan sendiri. Tidak perlu berbohong, dan saya tidak akan menertawakan Anda. Petik 2. Grey Z merentangkan tangannya. Saya tidak tahu berapa banyak, saya rasa saya harus menghitungnya. Jadi saya akan memanggil orang-orang ini datang untuk melihat ada berapa banyak. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggil semua orang yang ada di industri mineral, saya di Baltara Hotel. Sama seperti biasa, tidak ada lagi omong kosong. Setelah Grey Z selesai berbicara, dia meletakkan telepon dan menatap Fandi Tang sambil tersenyum. Siapa pemilik keluarga Tang saat ini? Ekspresi wajah Fandi Tang berubah. Grey Z terlalu sombong. Beraninya dia menanyakan pertanyaan seperti itu secara langsung. Hehe, tidak masalah siapa dia sekarang, tapi di masa depan akulah pemimpinnya. Dia berdiri dan berkata dengan bangga. Grey Z mengangguk. Ya, Anda luar biasa. Sepertinya saya telah bertemu dengan pemilik keluarga Tang ini lebih cepat. Bab 1051. Cari jalan yang tercepat pergi ke kota Baltara. Fandi Tang sangat tidak menyukai penampilan Grey Z yang acuh tak acuh. Tampaknya tidak ada yang bisa membuatnya merasakan perubahan suasana hati sekecil apapun. Bahkan begitu banyak orang yang menonton sekarang, dia masih menunggu Grey Z mempermalukan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak merasa gugup sama sekali. Seorang menantu dari pintu ke pintu, apakah menurutmu tidak ada yang tahu? Suasananya agak membingungkan, tetapi tidak ada yang berani menyela. Membujuk berarti untuk menyinggung Fandi Tang dan keluarga Tang, dan tidak membujuk berarti menyinggung Mei Irawan dan Syam. Tidak ada yang mau menyinggung. Karen Jin tampak malu. Kalian berdua anak-anak, apa perselisihan dengan hal semacam ini? Grey Z berkata bahwa dia tahu, maka kamu tahu. Dia melambai dengan tergesa-gesa. Fandi Tang, jangan terlalu khawatir tentang itu. Bu, kamu salah paham. Kami tidak memikirkannya. Kami benar-benar hanya ingin saling mengenal, kata Fandi Tang. Grey Z berkata bahwa dia mengenal banyak orang di Northwest. Mungkin dia masih bisa bekerja sama dengan keluarga kita. Semua orang masih muda, jadi bisa saling bertukar pikiran. Dia sengaja memandang Grey Z, ingin melihat Grey Z mundur. Dia telah menelepon dan meminta orang-orang dari seluruh wilayah Northwestern untuk datang. Dia pikir dia siapa? Berpura-pura berada di depan orang banyak. Belum lagi, keluarga Mo di kota Lakatara sendiri adalah keluarga besar yang percaya diri di Northwest. Mereka telah berkecimpung di industri pertambangan selama 3 generasi, dan berani mengatakan itu adalah keluarga dengan nama keluarga besar di wilayah Northwest.
Bahkan jika keluarga besar dari utara datang, mereka harus menunjukkan beberapa wajah, tetapi Grey Z berani menyombongkan diri. Bisakah dia memanggil patriark keluarga Mo hanya dengan panggilan telepon? Dia tidak tahu bahwa pada saat ini, Mo Ken, yang baru saja menerima telepon dari Grey Z, hampir jatuh dari kursinya. Kemarin, seseorang dari utara baru saja tiba. Identitasnya membuat Mo Ken sangat ketakutan hingga tidak tidur semalaman. Secara khusus, kalimat pertama orang itu datang adalah, "Kakak laki-laki saya memberi Anda kesempatan, tetapi itu tidak berarti saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda tidak berperilaku baik, aku akan membuat Anda menemukan kuburan terlebih dahulu." Orang yang mengerikan tanpa diduga memanggil Grey Z sebagai kakak laki-lakinya. Dia benar-benar beruntung karena dia membuat pilihan yang tepat untuk meninggalkan tambang liar itu dan bahkan sebagian besar keuntungannya, tetapi dia bisa menyelamatkan keluarga Mo dan terus hidup. Setelah menerima panggilan Grey Z, Mo Ken tidak berani menunda sedikit pun. Cepat, pergi ke kota Baltara secepat mungkin. Selain itu, beritahu keluarga lain di industri untuk bergegas ke kota Baltara. Siapa yang berani tidak pergi, beli saja peti mati yang bagus dulu. Dia berkata dan berlari. Kota Lakatara hampir 1 jam perjalanan dari kota Baltara, secara normal. Mo Ken mana berani membiarkan Grey Z menunggu 1 jam. Apa dia lelah hidup? Pada saat yang sama, seluruh wilayah barat laut, semua yang mengendalikan industri mineral, seperti sedang menghadapi musuh besar. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka meletakkan semuanya satu demi satu dan bergegas ke kota Baltara. Semua orang tahu karakter seperti apa yang datang ke sana. Bahkan keluarga Mo harus menundukkan kepala. Keluarga dengan karakter kuat di barat laut itu pun sangat ketakutan. Mereka tidak bodoh. Cepat, cepat. Pergi ke kota Baltara, gunakan kecepatan tercepat. Di mana pengemudi dewa? Biarkan dia mengemudi. Jet pribadi sudah siap, aku akan segera ke sana. Yun Tang, pemilik keluarga Tang saat ini, dia merasa bahwa dia adalah orang paling beruntung di kota Baltara. Dia kini merasa bahwa dia harusnya menjadi orang yang paling ketakutan. Orang itu sebenarnya ada di kota Baltara. Dia mengenakan pakaiannya dengan panik dan berbalik untuk keluar. Semoga tak ada kecelakaan. Jangan melakukan kesalahan. Entah kenapa, Yun Tang selalu punya firasat buruk. Bagaimana bisa orang besar itu tiba-tiba berada di tempat kecil seperti kota Baltara? Dia adalah bos batu bara, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan bisnis keluarga nyata seperti keluarga Mo.